Halo teman-teman, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Pada saat ini saya ingin sharing mengenai cara kita mendeteksi kerusakan yang ada di termosensor. Jadi fungsi termosensor itu adalah mendeteksi suhu dari coolant dan aliran coolant kita itu, suhu outletnya, di mana posisi termostatnya itu ada di sini, kemudian termosensornya ada di sini. Nah, salah satu gejala kerusakan yang ada di termostat ini sebetulnya di dashboard itu kan ada bar di sebelah kiri yang menunjukkan suhu termostat kita, dan biasanya menunjukkan 1 atau 2 bar. Dan apabila berfungsi normal, Zaferano kita itu biasanya menunjukkan 2 bar, kemudian dia menghidupkan switch fan. Itu adalah kondisi normal. Tapi pada kali ini saya menemukan bahwa mesin saya ini itu sangat boros sekali. Kemudian bisa dilihat dari busi itu sampai hitam jelaga, yang menandakan bahwa sistem injeksinya sedang memproses bahan bakar dengan kondisi rich, campuran rich, kaya bahan bakar. Saya sudah mencari berapa lama, semua sensor saya coba tracking. Kemudian saya menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri yang menandakan bahwa termosensor Anda kemungkinan menunjukkan sesuatu yang inherent error adalah apabila mesin Anda sangat boros bahan bakar dan running rich. Artinya istilahnya campuran bahan bakarnya itu rich. Dan saya hari ini coba mencari pengganti dari termosensor Zaferano yang di sini tertulisnya itu hanya Delphi, dan ini tidak tersedia di Indonesia. Ada barang tapi harus impor, dan saya tidak mau menunggu terlalu lama. Saya mencoba mencari substitusinya, dan saya menemukan, saya juga mencoba mencari sensor lain yang memiliki 3 pin seperti yang dimiliki oleh sensor ini, dan saya menemukan ini nih adalah sensor yang digunakan oleh mobil Chery QQ, Wuling atau DFSK yang dari Cina. Nah, ini sensornya. Sensor ini murah, 60.000 itu sudah dapat original. Sorry, agak-agak rame soalnya sebelah lagi bangun rumah. Dan seperti nanti akan ditunjukkan di video berikutnya, saya coba sensor ini dan itu bisa digunakan ternyata. Bisa digunakan untuk motor kita. Yang harus kita modifikasi ternyata adalah soketnya. Karena bisa dilihat di sini, soket original GAV ini lebih besar dibandingkan penggantinya, substitusinya, sensor Wuling. Dan itu kita perlu mengganti soketnya. Dan saya sudah coba mencari, ada orang yang menjual soketnya itu seharga 40.000. Nanti saya akan update setelah saya membeli soket tersebut. Saya tidak langsung membeli soketnya, tapi saya mencoba terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sensor ini bisa digunakan. Dan ternyata sensor ini alhamdulillah bisa digunakan. Jadi sensor sebetulnya semua sensor tuh sama aja ya sebetulnya. Cuma tinggal kita mencocokkan kebutuhan kita, terus kemudian mencocokkan kebutuhan pin, dan itu bisa digunakan sebetulnya. Nah, rata-rata yang ada di Indonesia, motor dan mobil Indonesia itu menggunakan sensor termosensor dengan 2 pin, di mana dia langsung menggunakan power dan kemudian ada groundnya. Jadi dia langsung membaca bacaan dari tegangan yang kembali dari sensor ke ECU. Nah, sensor 3 pin itu sebetulnya perbedaannya cuma sedikit. Yang di ujung sebelah kanan itu adalah power. Kebalik ya. Gini, yang ada nomor, ada tanduknya 2 ini. Yang sebelah kanan itu adalah power. Sebetulnya itu ada tulisan ABC-nya. Ya, kalau kelihatan ABC kan. Yang A itu power, yang B itu sensor yang memberikan bacaan
ke dashboard kita. Jadi yang menunjukkan 1 bar 2 bar itu ini pin yang di tengah ini. Lalu kemudian yang C yang sebelah kiri itu sensor ground yang kembali ke ECU. Jadi yang A dan C itu kembali ke ECU, yang B ini itu mengarah ke pembacaan di dashboard. Nah, kalau di motor saya skema kabelnya itu seperti ini. Ini putih abu-abu ini itu adalah A sebelah kanan. Kemudian kalau kelihatan itu hitam hijau itu yang nanti ke dashboard sebelah di tengah. Lalu hitam biru itu yang menuju ground ke ECU. Itu yang di C atau sebelah kiri. Skemanya seperti ini. Jadi nanti saya tinggal membelikan soketnya dan sensor ini bisa digunakan. Jadi nanti bisa teman-teman akan lihat perbandingan video saya ketika menggunakan sensor ini dan kemudian ketika menggunakan sensor ini. Sepertinya memang sudah waktunya. Motor ini sudah 10 tahun, jadi sepertinya semua sensor-sensornya sudah masnya diganti semua. Yaitu sebetulnya kekurangannya hanya di pembakarannya aja sih. Jadi kemungkinan sensor ini sudah tidak akurat lagi untuk pembacaannya. Dan sebetulnya kita bisa menggunakan multitester. Saya tidak menggunakan multitester saat ini karena saya tidak bisa memastikan menguji dengan air suhu tertentu. Tapi dengan multitester di pin A dan pin C ini kita nanti bisa baca resistensinya. Semua termosensor itu sama aja seperti itu. Lalu nanti dengan pin A, pin C dihubungkan ke termosensor, kemudian nanti dicelupkan di air dengan suhu sekian, akan terbaca resistensi sesuai dengan standar, bisa dicari di internet. Pada suhu sekian itu resistensinya berapa puluh ribu, pada suhu sekian itu resistensinya berapa puluh ribu, dan itu nanti bisa ada range rentangnya untuk masing-masing suhu. Dan kecepatannya berubah untuk pembacaan suhu juga sangat penting bagi ECU, karena dia membaca berapa sih suhu dari mesin saat ini, dan kemudian memerintahkan injektor untuk menyemprotkan jumlah bahan bakar. Seperti itu. Dan salah satu termosensor yang kita miliki yaitu ada juga ini. Ini adalah membaca suhu ambien dan juga tertampil di dashboard kita. Yang di atas bar itu ada suhu tertulis 23 atau 34. Jadi membaca suhu yang digunakan oleh mesin, suhu udara yang digunakan oleh mesin. Dan sensor ini itu hanya memiliki 2 pin, tidak 3 pin seperti ini. Jadi cara pengetesannya pun gampang. Dengan menggunakan multitester kita bisa pegang pinnya tersebut dengan suhu kutub positif dan kutub negatif. Kemudian kita berikan perlakuan suhu tertentu pada sensornya, nanti akan terbaca resistensinya berapa puluh ribu sesuai. Ini teman-teman, saya ketemu soketnya, soket PCT untuk Hyundai Avega. Nanti akan saya berikan linknya di deskripsi. Tinggal disambungkan. Jadi skema kabelnya tetap mengikuti yang lama. Kalau kita lihat seperti ini, yang ini yang putih abu-abu susu, terus kemudian yang tengah itu hitam hijau, terus kemudian yang ini itu hitam biru. Sebentar, kebalik. Yang ini itu bawaan di Xavier-nya putih susu. Sebentar. Yang ini putih susu, yang ini betul putih hijau, yang ini putih biru. Sesuai dengan ini begini. Ya, patokannya ada tanduk 2 ini.
Ada suara cedek gitu. Dan kembalinya nggak langsung kembali ke 1500, dia agak gantung lama terus kemudian turun pelan-pelan. Kayak ada suara cedek gitu, terus dia kembalinya nggak langsung kembali 1500, dia gantung pelan-pelan baru turun. Ya, kemungkinan karena termosensornya membaca bahwa mesinnya masih suhu coolernya masih belum dingin, jadi dia terus memberikan injeksi berlebih. Tes ini sama dengan sebelumnya, dengan menggunakan mesin yang masih dingin baru start, dan begitulah kondisinya. Digas lamsam, digas RPM tinggi, dia turun kembali ke idle lebih cepat RPM, tidak menggantung.